Ya, Saudara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar siang tadi menggelar rapat koordinasi penilaian individual objek pajak PBB P2 tahun 2022. Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri ini mengharapkan dengan digelarnya koordinasi dan sosialisasi ini ke depan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Belasan wajib pajak dari sektor dunia usaha yang ada di Kabupaten Kampar Selasa siang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi penilaian individual objek pajak tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Kegiatan ini juga mendatangkan seorang narasumber dari Kota Pekanbaru yang memiliki kualifikasi ahli dalam penilaian objek pajak. Kegiatan ini sendiri dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, yang didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kholidah. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini sebelumnya diawali dengan sholawat Nabi yang telah menjadi agenda wajib dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda Kampar. Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda Kampar, Kurniawati menyampaikan, dalam tahun ini Bapenda Kampar, khususnya di bidang yang ia bawahi, memang tengah melakukan penilaian ulang terhadap wajib pajak individu, khususnya pada pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan di seluruh Kabupaten Kampar. Dan ia berharap dengan adanya rapat sosialisasi dan koordinasi bersama wajib pajak dari kalangan dunia usaha ini, nantinya dapat mempermudah tim Bapenda Kampar saat turun ke lokasi wajib pajak yang sebelumnya telah mereka lakukan pendataan. Ini dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan PAD, terutama pada sektor PBB P2, di mana pada kegiatan ini kita akan menilai ulang atau penilaian individual terhadap perusahaan PKS, perusahaan SPBU maupun di PLTA Kota Panjang. Jadi kita berharap nanti di sini dengan adanya penilaian individual ini akan meningkatkan penerimaan PAD kita di sisi pajak PBB P2. Dan ini yang hadir kali ini dari mana aja nih, Pak? Undangan kita pada hari ini mewakili kita dari 30 perusahaan, 19 dari perusahaan pabrik kelapa sawit, 11 dari SPBU dan 1 dari PLTA Kota Panjang. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kholidah mengungkapkan, pihaknya saat ini akan terus melakukan peningkatan atas pendapatan asli daerah dari berbagai sektor pajak dan retribusi. Oleh sebab itu, ia bersama bidang terkait sengaja melakukan rapat koordinasi dalam rangka penilaian individual objek pajak tahun 2022 ini. Supaya dapat tahun 2023 mendatang, target PAD Kampar dari sektor pajak PBB P2 dapat meningkat hingga 300%. Selain itu, ia juga mengajak seluruh wajib pajak dari kalangan usahawan untuk dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dengan lembaganya, supaya hambatan-hambatan yang akan terjadi saat di lapangan nantinya dapat kita meminimalisir. Karena kita ingin seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten Kampar ini merasa senang dalam membayarkan pajak mereka. Sebagai pembuka, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan kontribusi Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi kewajiban dan untuk memenuhi kewajibannya berpajakannya. Kegiatan hari ini merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah akan memulai rangkaian penilaian ulang secara individual terhadap beberapa objek pajak yang dikategorikan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri menyampaikan, pemerintah Kabupaten Kampar selaku penjaga para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kampar untuk merasa aman dan nyaman, namun itu juga tidak menghilangkan kewajiban setiap investor dari kewajiban mereka, baik dari sektor perpajakan dan perizinan. Karena itu pihaknya mengajak seluruh investor untuk dapat taat akan pajak mereka, sebab pajak yang mereka bayarkan ini digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah, yang nantinya juga pasti dinikmati oleh masyarakat dan investor itu sendiri.
Ini kegiatan yang berdampak besar. Memang jumlahnya sedikit orangnya, cuman yang punya uang semua ini. Maksud kami wajib pajak yang mapan. Pihak perusahaan, perkebunan, PKS lebih nyata dia. Maka kita berikan kesempatan kepada seluruh pihak perusahaan untuk melakukan cross check, mana tahu kami salah dalam menghitung wajib pajaknya. Sebenarnya ini tidak mesti bayar, ternyata dihitung oleh kita. Jadi terbayar mereka. Jadi sekarang kita coba ke depan akan kita perbaiki data bersama. Kalau kita salah tarik, seluruh pendapatan kalau ada kesalahan boleh dikembalikan. Begitu juga pihak perusahaan, kalau belum selesai, kita bantu untuk menyelesaikannya. Jadi hari ini alhamdulillah hadir semua bapak-bapak kita semua yang punya PKS, kemudian dari PLN, kemudian tadi ada dari SPBU. Mari sama-sama. SPBU kemudian seperti timbangan itu kan mesti kita tera itu. Sudah benar atau belum. Dalam rapat sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan di Aula Bapenda Kampar ini tampak dihadiri perwakilan pengusaha pabrik kelapa sawit, pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum, dan perwakilan dari manajemen PLTA Kota Panjang. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.